Halo sahabat KBP, ketemu lagi dengan aku Dr. Ratu di podcast KBP. Yeay. Pada hari ini ya dok ya, untuk memperingati Hari Hepatitis Sedunia atau World Hepatitis Day pada tanggal 28 Juli 2024 kemarin ini jadi highlight banget ya dok ya hepatitis ini ya. Kenapa sih jadi highlight itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi dengan narasumber yang oke banget. Itu ada Dr. Boris, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, terima kasih Dr. Ratu. Ya, Nama saya Dr. Boris Foresto Buharman, spesialis penyakit dalam. Mungkin kita akan bincang-bincang santai aja ya. Iya dok. Ini nih kenapa sih harus kita bahas? Karena kasusnya banyak banget ya dok ya, gitu kan. Apalagi ini juga udah jadi istilahnya fokus di dunia kesehatan ya dok ya tentang hepatitis. Makanya kita perlu sharing nih sama teman-teman KBP semua agar teman-teman KBP tuh lebih aware, lebih sadar apa aja sih yang harus kita istilahnya hindari, apa aja yang harus kita istilahnya perbaiki kalau dok ya kalau misalnya memang ternyata kita udah ada gejala-gejala nih ke arah sana gitu ya dok ya. Oke, kita mulai podcastnya. Oke dokter, sebenarnya hepatitis sendiri itu definisinya apa sih dok? Oke, sebetulnya kalau hepatitis itu sendiri tuh kita bilangnya ada peradangan atau adanya inflamasi yang diakibatkan oleh virus hepatitis dan peradangan tersebut adanya di hati. Oh. Sangat simpel sebetulnya kalau dari definisinya ya. Iya dok. Dan sebetulnya hepatitis itu ada banyak jenisnya. Jadi ada 5 kita bilang. Ada hepatitis A, B, C, D sama E. Oh banyak juga ya dok ya? Iya. Oke dokter, mungkin orang-orang masih agak nggak awam kali dok sama hepatitis, taunya mah sakit kuning gitu ya dok ya, gitu kan, atau nggak liver, taunya seperti itu ya dok ya. Tapi padahal tuh kan nggak semua gejalanya sama, mungkin dok, dan penyebabnya juga kan nggak semua sama ya dok ya, gitu kan. Nah sebenarnya untuk dari 5 jenis tadi itu penyebabnya itu beda-beda nggak sih dok? Oke, jadi dari 5 jenis itu dari hepatitis A, B, C, D sama E. Jadi hepatitis A dan hepatitis B itu penyebabnya adalah perilaku hidup bersih sehat jadi teratur. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh ada kejadian outbreak atau ada kejadian luar biasa di satu tempat di mana tempat tersebut tuh kurang higienis ibaratnya. Jadi biasanya kalau ada satu orang kena hepatitis A atau hepatitis E itu langsung ngebludak banyak gitu. Nah paling sering tuh kalau misalkan dia ada gini misalkan ya ada piring, sendok, garpu dicuci dengan air yang kurang bersih gitu. Udah gitu dia tercemar. Udah gitu dia ibaratnya gini nih. Jadi ada satu orang makan nih dengan hepatitis A. Terus dia makan ternyata dicuci dengan air yang kurang bersih. Virusnya masih ada nih. Nah, nyebar ke satu orang, nyebar ke orang lain dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi itu biasanya kalau misalkan orang-orang yang sudah terinfeksi dan dia misalkan makan atau misalkan pup di tempat yang tidak semestinya, udah gitu kita memakai air tersebut buat cuci piring segala macam, itu bisa menjadi resiko penularan. Oke dokter, jadi itu sehari-hari banget ya dok ya kalau itu ya dok ya. Jadi intinya kalau hepatitis A sama itu berhubungan sama perilaku hidup bersih sehat. Itu sehari-hari banget nih buat sahabat-sahabat KBP ya dok ya, apalagi misalnya penting nih dok kayak misalnya kita makan di luar gitu ya dok ya, pakai alat makan yang di luar kan kita juga nggak tahu nih tuh kebersihan alatnya atau misalnya kebersihan airnya. Nah itu kan dok ya mungkin bisa jadi sumber penularannya juga gitu ya dok ya. Oke. Terus kalau misalnya untuk hepatitis C, D dan E dok? Nah, kalau untuk hepatitis B, C dan D itu penularannya agak berbeda. Itu dia berhubungan sama penularan melalui cairan tubuh kita bilang. Jadi misalkan kita, biasanya gini, hepatitis B, C sama D itu biasanya terpapar atau tertular dari misalkan terkena jarum suntik. Jarum suntik bekas pasien hepatitis B, hepatitis C atau hepatitis D. Jadi misalkan suntikan nih habis dipakai, udah gitu gak sengaja tertusuk oleh kita, nah itu kita bisa meningkatkan resiko penularan ya dok ya. Udah gitu misalkan pasangan dengan gonta-ganti pasangan, udah gitu, nah itu juga meningkatkan resiko penularan.
atau misalkan ada riwayat tambah darah atau transfusi darah. Oh iya dokter. Yang mungkin sebelumnya screeningnya kurang ketat ya, atau Iya. mungkin nggak di screening dulu dari pemeriksaan apa dari pendonornya, itu juga meningkatkan resiko. Gitu. Atau juga misalkan orang-orang yang menggunakan jarum suntik narkoba itu juga meningkatkan iya itu resiko ya, Dok, ya. penularan. Orang-orang yang menggunakan jarum suntik buat tato Ya. yang ganti-ganti misalkan Oh, jarumnya iya, itu juga Dok. bisa menyebabkan penularan. Oke dokter, jadi banyak ya dok ya sebenarnya di dari kehidupan sehari-hari juga ya dok ya, yang Iya. istilahnya mungkin orang nggak terlalu sadar, nggak terlalu aware, ternyata Iya. itu tuh jadi sumber penularannya Iya, gitu ya dok ya. benar. Makanya benar-benar harus diperhatiin banget nih untuk sahabat-sahabat KBP semua gitu kan. Ternyata penularannya tuh kadang kita nggak sadar kalau itu bisa loh jadi sumber penularan dari hepatitis itu sendiri ya dok ya. Oh, oke dokter. Mungkin kalau dari hepatitis A, B, C, D, dan E itu paling banyak kasusnya mungkin di hepatitis B kali ya dok ya. Karena Iya. di rumah sakit sendiri hepatitis itu paling banyak hepatitis B ya dok. Iya benar. Betul. Oke, dokter. Paling banyak penularan hepatitis B. Sebenarnya faktor resiko untuk terjadinya hepatitis B itu apa aja sih dok? Mungkin itu kan yang harus kita highlight ya dok ya, biar tuh, sahabat-sahabat KBP tuh apa namanya, oh iya nih kalau ada yang kayak gini istilah harus kita hindari atau gimana gitu dok. Sebetulnya tadi kurang lebih sama sih ya. Sama, Masalah iya. penularan tadi ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan menggunakan tato misalkan, nah itu misalkan nih ada orang-orang yang udah pengen banget rutin banget pakai tato atau hobi banget pakai tato, mungkin bisa dipastikan mengenai penggunaan jarumnya. Oh, Jarum si buat yang tato itu tersebut. Jadi kalau jarumnya itu sekali pakai buang, ya itu berarti resikonya sangat rendah. Tapi kalau jarum tatonya itu dipakai berulang-ulang dengan orang yang berbeda, itu meningkatkan resiko tadi. Terus tadi yang masalah narkoba tadi ya, narkoba suntik itu juga jadi faktor resiko penularan. Dan juga gonta-ganti pasangan gitu. Gonta-ganti pasangan atau misalkan orang yang suka jajan di luar istilahnya, Iya. nah itu juga meningkatkan resiko penularan. Dan juga ada ibu hamil ke anaknya. Nah, iya tuh dok. Heeh. Nah, itu tuh yang utama juga ya dok ya. Iya, jadi kalau misalkan ada ibu hamil ke anaknya, itu juga meningkatkan resiko penularan ke bayi. Bayinya Iya. gitu ya dok ya. Oke dokter. Wah berarti ini yang harus istilahnya aware juga nggak cuma yang bukan ibu hamil aja ya dok ya, tapi ibu hamil juga harus benar-benar perhatiin banget nih gimana kesehatan dirinya agar tidak menularkan penyakit kepada anaknya. Oke dokter. Kemudian kalau misalnya untuk gejala-gejala penyakit hepatitis itu sendiri, apa aja sih dok biasanya yang paling istilahnya kelihatan lah dok gitu, yang paling umum? Ini kita bicara apa nih? Hepatitis B atau hepatitis? Mungkin hepatitis B aja kali ya dok ya. Nah, sebetulnya kalau orang itu hampir sebagian besar dengan hepatitis B itu rata-rata nggak bergejala. Oh gitu. Karena kita bilang tuh kalau hepatitis B itu ada 4 fase. Kalau dari fase perjalanan penyakitnya, ada yang namanya fase immunotolerance, ada yang namanya fase immunoclearance, ada fase namanya inaktif, ada fase namanya reaktivasi. Nah, biasanya orang-orang yang terkena di awal itu jarang banget ada bergejala selama 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu karena dia masuk ke fase immunotoleran, di mana daya tahan tubuhnya tuh masih bisa mengatasi si virus tersebut. Tapi virusnya ada nih dalam tubuh kita gitu, dan bisa menularkan ke orang lain. Oh gitu dok. Sehingga nggak menimbulkan gejala biasanya gitu. Tapi kalau misalkan udah masuk ke fase immunoclearance, itu fase di mana tiba-tiba terjadi pelonjakan dari jumlah virus dalam tubuh, dan dia bisa menimbulkan gejala kayak misalkan kuning tiba-tiba, mual muntah, itu paling sering gejala. Oke, jadi kalau udah masuk 3-4 bulan awal tuh belum kelihatan ya dok ya, Iya, gitu, rata-rata belum jarang ada, gejala. tidak ada gejala apa-apa. Jadi mungkin orang juga nggak aware dia kenapa Iya. gitu kayak dok ya. Bahkan bisa tahunan juga nggak ada gejala bisa. Oh gitu dok. Iya. Nah, biasanya kalau di ruang rawat misalkan atau di poliklinik sih paling sering sebetulnya ya. Kalau misalkan orang tuh datang, dia tuh datang sebetulnya bukan karena ada keluhan ya, tapi hasil medical check up. Iya. Medical check up. Jadi dok. kalau medical check up tuh kita mengecek rutin semua tuh lengkap ya. Termasuk hepatitis B sama hepatitis C. Nah, kadang-kadang tuh pasiennya ditemukan hepatitis B-nya positif. Dan dia ngerasa dia nggak ada gejala selama ini, aman-aman aja, sehat-sehat. Nah itu tuh. Jadi Itu yang sering berdasarkan jadi hasil screening gitu ya Nah, dok ya, hasil gitu screening. hasil screening tahunan gitu ya Iya, dok ya, benar. baru ketahuan lah kok ada gitu kan ya dok ya. Oke deh dok. Terus udah gitu selain itu ada lagi nggak dok gejala-gejala yang paling sering timbul di pasien-pasien hepatitis?
Nah, sebetulnya hepatitis itu merupakan perjalanan awal sebelum terjadinya kita bilang namanya sirosis. Oh, Jadi hepatitis B, hepatitis C itu kalau misalkan tidak kita obatin dan didiamkan, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya sirosis hepatis yang terakhir menjadi kanker hati. ya, Gitu. ya. Nah, sirosis itu apa sih? Sirosis itu kita bilangnya pengecilan dari bentuk hatinya dan juga pengerasan dari hati. Intinya si hatinya itu yang tadinya lunak gitu ya, istilahnya kalau di istilahnya itu dia jadi mengeras dan fungsinya jadi menurun banget gitu. Karena itu akibat dari proses peradangan di hati yang berlanjut sehingga menimbulkan, kita gampangnya bilangnya kayak ada keloid tapi di hati. Oh, gitu tuh ya dok. Iya. Ya, tapi keloidnya itu bikin jadi sel hatinya rusak. Nah, jadi fungsinya udah nggak bisa Nah. sempurna lagi ya dok Iya, ya, benar gitu ya. seperti Mungkin itu. kalau di kulit kayak keloid, kalau di hati mas sirosis ya dok, Nah, gitu ya dok. kayak gitu. Oke deh dok. Terus kalau misalnya udah sampai fase yang seperti itu, kira-kira itu akan menimbulkan gejala apa aja tuh dok biasanya dok? Oke, jadi biasanya kalau udah berhubungan sama sirosis tuh macam-macam ya, dari mulai bisa kuning atau juga yang paling sering datang ke rumah sakit tuh pasiennya tiba-tiba perutnya membesar. Nah, banyak ya dok yang gitu ya dok ya. Yang dibilang kalau misalkan ibu-ibu kalau perut besar bilangnya hamil, taunya nggak hamil. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu ada ya. Kayak gitu. Dan juga perutnya besar, kuning, udah gitu muntah darah. Paling sering. Atau iya. BAB-nya hitam. Nah, Nah, itu yang iya, juga dok. paling sering. Penyebab paling sering di rumah sakit ya. Iya dok. Oke. Jadi nggak melulu misalnya kayak BAB-nya warnanya kuning pucat ya dok ya. Ternyata kalau Iya. yang BAB darah, BAB hitam juga bisa mengarah ke arah sana ya dok, Iya. gitu kan. Kadang orang mikirnya dengan cuma kulitnya kuning, matanya kuning, terus udah gitu misalnya kencingnya warnanya kayak teh atau misalnya maaf kotorannya nih dok ya, fesesnya itu warnanya pucat, itu oh ini nih apa namanya hepatitis gitu. Ntar kalau yang BAB yang warna hitam itu beda lagi, bukan hepatitis, jadi nggak gitu juga ya dok ya. Gitu ya. Oke dokter siap. Terus udah gitu dok, kira-kira untuk tindakan apa aja sih yang bisa dilakuin nih dok sama orang-orang awam gitu untuk menghindari terjadinya penyakit hepatitis ini? Oke, sebetulnya kalau orang awam sih, ya tadi kita balik lagi ya ke resiko penularannya ya. Yang paling pertama kan tadi mengenai gonta-ganti pasangan. Ya. Sebetulnya sih kalau bisa sih dimaksimalkan, kita nggak pernah ganti-ganti pasangan. Satu pasangan cukup setia, gitu ya. Setia ya guys, setia tuh. Iya. Ya. Atau misalkan untuk menghindari resiko tersebut, mungkin kita perlu screening nih ketika sebelum nikah ya. Oh iya. Mungkin bisa kita screening mengenai hepatitis B-nya ada apa enggak gitu. Terus udah gitu, berarti kalau bisa sih minimalisir ya penggunaan tato. Atau kalau bisa sih nggak pakai tato Nggak ya. usah lah ya, kan emang nggak boleh ya kalau buat muslim ya. Udah gitu, mengenai narkoba ya, narkoba juga mau dia ada resiko hepatitis atau enggak ada kan juga dia punya efek yang lain ya, yang kurang baik juga. Iya, Gitu. Dan juga tambah darah sebetulnya. Sebetulnya kalau tambah darah sih udah jarang banget ya dari resiko penularan, karena sekarang itu kan kalau untuk screening buat pendonor itu kan udah lebih ketat. Iya, dong. Jadi maksudnya resiko penularannya lebih rendah juga. Sebenarnya jangan takut juga ya sahabat KBP kalau misalnya memang dirinya atau keluarganya ada yang terindikasi buat tambah darah, juga jangan takut kena hepatitis Iya, ya dok ya. Karena sekarang PMI pun udah lebih ketat lagi Iya. ya dok ya buat masalah screening yang untuk penyakit-penyakit menular. Jadi insya Allah aman ya dok ya, meskipun dia juga bisa jadi salah satu sumber gitu ya dok ya. Oke dokter. Oh, satu lagi teratur lupa. Oh dok. Sebetulnya yang paling sering banyak terkena resiko hepatitis B itu adalah nakes sebetulnya ya. Terutama perawat sebetulnya. Iya itu dia ya dok ya. Kadang nggak sadar ketusuk nih gitu kan ya dok. Perawat gitu kan, kalau suka infus kadang ya, atau habis masukin obat udah gitu nggak sengaja nih tahu-tahu belum ketutup atau kesenggol, nah itu juga bisa meningkatkan resiko. Itu juga nah ini bagi sahabat-sahabat KBP yang nakes nih ya, itu harus benar-benar yang namanya alat pelindung dirinya gitu ya dok ya. Terus kebiasaan kalau habis istilahnya melakukan tindakan kepada pasien juga harus hati-hati gitu, karena salah satu sumber penularannya juga bisa dari tindakan yang kita lakukan gitu ya dok ya. Oke deh. Terus dokter kira-kira nih dok, kalau misalnya kita mau tahu ada hepatitis di diri kita tuh, baiknya screeningnya tuh per berapa lama sih dok? Oke. Nah, sebetulnya kalau orang-orang awam ya yang nggak ada resiko tadi tuh, yang tadi misalnya yang ganti-ganti pasangan gitu-gitu sih nggak dirutinin buat screening sih, kecuali kalau ada keluhan ya gitu.
kecuali kalau misalkan dia ada resiko tadi terpapar mungkin atau pernah pakai tato sebelumnya gitu atau gonta-ganti pasangan mungkin aware buat ngecek ya boleh gitu. Nah yang paling lebih banyak disarankan adalah nakes sebetulnya. Ya kita ya dok. Juga sendiri. Diri sendiri nih. Sebetulnya kalau nakes itu kan ketika dia mau terjun ke lapangan nih ke rumah sakit gitu, mereka kan diwajibkan untuk vaksin hepatitis B. Iya. Dan vaksin itu bisa bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun gitu. Nah, ketika sudah ada vaksin dan dia bekerja di lingkungan rumah sakit, sebetulnya resiko juga jadi sangat minim. Jadi resiko terpaparnya juga ketika misalkan udah tersuntik nih, itu hampir kemungkinan sih nggak ada. Karena tubuh kita udah produksi antibody. Oh iya, dok. Gitu. Udah ada antibody sendiri ya dok ya untuk hepatitisnya itu sendiri ya, dok ya. Dari vaksin tadi. Iya. Oke dok. Karena nih sahabat-sahabat KBP kita kan yang nonton gak cuma masyarakat luas saja dok ya, dia nakes-nakes juga banyak nih, makanya mungkin penting banget nih buat para nakes jangan lupa kalau misalnya kita juga punya resiko tinggi nih untuk terkena hepatitis, makanya perilaku bekerjanya gitu ya dok ya harus lebih safety lagi. Oke dokter, kira-kira ada dokter untuk tindakan preventif lain seperti vaksin nih dok gitu ya, vaksin untuk orang awam gitu. Nah itu tuh jangka waktunya itu bisa berapa lama dok? Misalnya apakah harus ada booster atau cukup 1 kali gitu dok untuk vaksinnya? Sebetulnya kalau booster itu dia kurang lebih dalam waktu 3 bulan ya gitu. Jadi gini, sebetulnya kan vaksin hepatitis B itu udah diwajibin ketika bayi baru lahir iya. Itu diwajibin. Dan itu sebetulnya si antibodinya itu bisa bertahan hingga 10 atau 20 tahun kurang lebih. Nanti di umur itu tuh entah bisa diulang lagi. Terutama buat orang-orang yang kerja di lingkungan rumah sakit gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nih booster tuh kalau dia udah pernah sebelumnya udah imunisasi wajib deh dari kecilnya gitu. Iya, 5 yang wajib itu ya dok ya. 5 wajib itu sebetulnya sih nggak diulang juga nggak apa-apa. Kalau dia nggak bekerja di lingkungan rumah sakit. Tapi kalau misalkan ada kerja di lingkungan rumah sakit itu sekitar umur 20-an tuh bisa diulang lagi nggak? Tapi sebelum kita booster dulu bisa coba kita cek dulu. Nanti yang dicek tuh namanya anti HBS. Anti HBS itu jadi kita bilangnya anti terhadap hepatitis B. Antibody terhadap hepatitis B. Jadi kalau anti HBS masih tinggi, ya nggak perlu di booster sebetulnya. Tapi kalau misalkan udah nggak terdeteksi atau udah negatif gitu, nah itu bisa di booster. Jadi emang itu gimana kondisi kitanya juga ya dok ya, gitu kan ya dok. Dokter mungkin flashback dulu nih dok. Mungkin orang awam itu kalau udah bilang, aduh kena liver, kena kuning nih, menular nih gitu. Terus udah gitu baiknya gimana ya kalau misalnya kita tuh istilahnya kontak langsung misalnya satu keluarga atau misalnya satu lingkungan kerja nih sama orang hepatitis, bagaimana sih perilaku kita nih agar kita juga safety nih dok dari penyakit itu dok? Ya itu juga orang takut ya di sini. Kalau gitu tuh yang sering jadi pertanyaan tuh kan tadi ada yang bahas mengenai hepatitis A ya. Iya. Masalah sendok garpu gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kayak gitu misalkan nih memakai piring yang sama sebetulnya nggak ada masalah. Tapi intinya mah gini, tetap aja dicuci ya. Tapi kalau misalkan piring si A nih dipakai masih B tapi udah dicuci ya, itu tetap resiko penularannya saya rendah banget gitu ya. Intinya kan tadi kan berhubungan sama cairan darah, terus dengan cairan intinya cairan darah sebetulnya sih yang paling sering ya. Dan juga karena berhubungan dengan gonta-ganti pasangan, itu juga berhubungan dengan cairan di daerah kemaluan, itu juga berhubungan yang bikin penularan. Sisanya sebetulnya kalau kayak cairan liur atau air mata itu kecil banget buat risiko penularan. Jadi hampir nggak ada sih sebetulnya. Soalnya banyak juga ya dok ya orang awam memang gini, biasanya kayak anak-anak sekolah suka kayak berbagi sama temannya nih dok. Gitu kan bilang kayak dia hepatitis nanti menular loh gitu kan. Jadi istilah kayak kontaknya kontak liur gitu ya dok ya. Nah jadinya istilahnya kayak jangan cuma berbagi atau apa gitu kan. Nah itu tuh biasa kan gimana tuh dok stigma itu, apakah benar atau gimana gitu dok? Sebetulnya kalau yang di konteks di hepatitis A itu bisa benar gitu. Jadi kalau misalkan bekas sendok garpu gitu ya, bekas makanan si A nih yang kena hepatitis A, kalau dia dimakan oleh si B bisa kena juga, bisa tinggi banget resikonya ya. Tapi itu untuk konteks yang hepatitis A sama E. A sama E. Kalau hepatitis B tadi lagi masalah gonta-ganti pasangan. Ya, jadi beda ya dok ya penularannya ya dok ya antara hepatitis A, hepatitis B gitu ya dok ya. Jadi emang tapi tetap semuanya kita harus tahu juga ya dok ya gitu ya cara penularannya. Jadi biar kita terhindar dari hepatitis itu sendiri gitu ya dok ya.
Banyak juga ya dok yang mungkin istilahnya orang tuh nggak sadar akan penyakit ini gitu ya dok. Padahal istilahnya ini udah jadi highlight dunia nih karena insidensinya udah 90% gitu ya dok ya. Karena udah kalau sifatnya udah menahun itu malah makin berbahaya buat si pasiennya itu sendiri ya dok. Oke, dokter. Yang kejadian biasanya ini dokter Ratu, kalau di poli-poli biasanya ya kan Iya, dok. suka di screening ibu-ibu hamil ya Iya, dengan dok. hepatitis B negatif, hepatitis B ya. Nah biasanya itu yang ibaratnya ini wanita suka jadi korban. Atau misalkan dia nikah pertama nih misalkan, Iya. tapi sedangkan suami itu udah nikah yang kedua misalkan. Gitu. Nah, Iya. itu kadang-kadang tuh bisa jadi tuh dia bisa resiko tertular dari si suami paling sering. Kadang-kadang kan karena dia nggak ada keluhan, terus dia biasanya berhubungan harus sama istri, nah itu istrinya kena. Gitu. Kayak dapet jackpot ya dok ya. Jackpot. Tiba-tiba gitu positif gitu ya dok. Atau misalkan maaf ya kalau ada yang tersinggung, jadinya ada mungkin suaminya agak-agak bandel ya, Ya. suka jajan. Jajan. Gitu. Nah dia yang kena, tapi dia jadi nularin ke istrinya. Itu paling sering case seperti itu sebetulnya. Oke, Kalau dokter. di lapangan ya. Ya. Kalau misalnya kayak gitu, misalnya dok ditemukan ibu di poli ya dok ya, ibu hamil dengan hepatitis, berarti kalau gitu otomatis suaminya juga harus screening juga atau gimana dok? Iya sudah pasti. Jadi kalau misalkan dia ibu hamil nih, ibu hamil terus terkena hepatitis B, udah pasti pasangannya harus di screening. Oke, dok. Ya. Jadi Bukan keluarga besarnya, tapi yang pasangannya dok berhubungannya ya. Jadi nggak ya misalnya anaknya gitu emang nggak usah ya dok ya, yang satu rumahnya nggak usah gitu ya dok ya, cukup suaminya aja gitu. Sebetulnya kalau anak bisa di screening karena kita nggak tahu kapan. Kan tadi kan penularan salah satunya adalah ibu hamil ke anaknya. Jadi tetap bisa tetap harus di screening juga anak-anaknya. Jadi benar-benar kayak yang kontak erat banget ya dok ya, yang harus di screening ya dok. Karena kan bisa kalau misalnya memang ternyata ada satu, mungkin kemungkinan yang lainnya juga bisa kena gitu kan ya dok. Atau misalkan case-nya adalah misalkan nih satu orang nih ibu hamil dicek ternyata positif nih. Udah gitu dicek ternyata suaminya positif. Dia misalkan punya anak 2. Ya. Nah sebelum screening mungkin kita bisa tanya dulu ke ibunya. Pas hamil pertama sama kedua di screening nggak hepatitis B-nya? Iya, Kalau dia bilang udah pernah nih dok, tapi hasilnya negatif, berarti anaknya aman. Jadi anaknya nggak perlu ya dok ya kalau gitu ya. Tapi kalau dia bilang di hamil pertama sama kedua nggak pernah di screening nih, nah anaknya perlu dicurigain, takutnya ada juga penularan. Gitu ya, Kan dok. yang tadi sudah kita bahas tuh, gejalanya kadang nggak ada nih di awal gitu, karena ada kemungkinan si pasiennya masuk ke fase imunotoleran. Ya dengan fase awal ya dok ya. Karena gejalanya nggak ada nih, kemungkinan dia nggak pernah ngecek juga, karena dia ngerasa sehat-sehat aja. Gitu. Gitu. Oke. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak ya dok ya. Ya penyakit ini kayaknya mungkin nggak kelihatan gitu kan ya dok ya. Cuma ternyata memang penting banget nih kalau misalnya memang udah ada gejalanya atau misalnya sudah ada faktor resiko ya dok ya sebenarnya udah ada faktor resiko belum timbul gejala, mungkin baiknya memang harus screening gitu ya dok ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba udah terjadi dan udah menahun, malah itu untuk pengobatannya akan lebih lama lagi ya dok ya, akan lebih rumit lagi ya dok ya. Oke deh dok. Apalagi ya dok ya yang harus di highlight nih dok tentang hepatitis itu sendiri dok? Mungkin ini aja kali ya, kalau misalkan emang ketemu jadi gini, kalau pemeriksaan hepatitis B itu didiagnosis berdasarkan dari pemeriksaan lab sebetulnya. Namanya HBsAg namanya. HBsAg itu kayak penanda hepatitis B ya. Nah ketika HBsAg positif, nah kadang tuh paling sering tuh kadang tuh ada orang yang MCU HBsAg-nya positif, misalkan dia datang nih ke puskesmas, misalkan di puskesmas dicek lagi HBsAg positif. Kadang ya ini bukan semua case ya. Pernah juga soalnya gini, saya dapat kasusnya adalah dari di MCU HBsAg positif, dia datang ke puskesmas dicek ulang karena ngerasa dia mungkin nih nggak benar gitu. Nggak mungkin nih gitu ya. Cek ulang ternyata masih positif. Puskesmasnya bingung, akhirnya dirujuk. Gitu. Jadi ketika pasien udah didiagnosis nih misalkan HBsAg positif, nah berarti itu emang tandanya udah ada hepatitis B. Nah biasanya kalau udah HBsAg positif itu ada kemungkinan udah 3-4 bulan sebelumnya udah terpapar ya gitu. Nah ketika kita udah tahu nih ada hepatitis B positif atau HBsAg positif, sebetulnya ada beberapa pemeriksaan. Ya, jadi kalau misalkan emang nggak ada keluhan, bukan berarti kita nggak terapi, bukan berarti kita diam-diam aja gitu. Kita perlu ngecek namanya, yang pertama tuh HBV-DNA. HBV-DNA itu kayak jumlah virus dalam tubuhnya ada berapa banyak. Itu yang pertama. Terus kita ngecek namanya HBAG. HBAG itu menandakan si virus ini lagi
lagi berkembang pesat nggak sih gitu. Oh. Lagi diem aja apalagi berkembang terus nih, bertambah terus. Nah kalau misalkan HbAg-nya positif tandanya virusnya lagi bereplikasi atau berkembang terus. Terus yang ketiga adalah kita ngecek namanya SGPT. SGPT itu penanda fungsi hati. Nah biasanya kalau misalkan emang ada peradangan di hati, SGPT akan tinggi. Yang terakhir adalah kita ngecek tadi berhubungan sama si keloid tadi, keloid di hati. Jadi kalau keloid di hati itu kita bisa menilai, bisa mengecek nih, bener nggak sih nih ada keloid di hati. Gitu. Nah 4 ini sebetulnya kita cek. Yang utama ya dok ya. Jadi ketika ada HbAg positif, 4 ini kita cek. Kalau misalkan jumlah virusnya tinggi, terus udah gitu SGPT-nya tinggi juga, HbAg-nya mau negatif mau positif, tapi dia udah terjadi fibrosis atau jumlah virusnya banyak ya kita tetap kita terapi. Jadi walaupun misalnya pasien yang ada keluhan, tapi dari hasil indikasi 4 ini udah menandakan nih kalau misalkan virusnya udah aktif banget nih, nah kita tetap terapi. Kalau seperti itu apakah harus rawat inap atau masih bisa rawat jalan dalam jangka waktu beberapa lama gitu dokter? Sebetulnya rawat jalan sebetulnya, Rawat jalan, rawat inap. Dan gini, jadi si pengobatan hepatitis B itu tuh ada 2 sebetulnya. Ada pengobatan yang suntik nih, kita namanya bilang interferon. Ada juga pengobatan minum, kita bilangnya antinukleosida. Nah, kalau pengobatan suntik itu di maksimal cuman boleh 48 minggu total seluruhnya, karena dia efek sampingnya agak cukup berat, bisa sampai bikin depresi bahkan. Nah, kadang-kadang beberapa orang udah pakai obat meninggalnya bukan karena hepatitis B, tapi karena efek depresinya bisa gitu. Nah kalau pengobatan yang obat minum atau yang antinukleosida itu pengobatannya bisa tidak terhingga. Lama juga ya dok, kayak gitu ya dok. Jadi memang target awalnya kalau untuk pengobatan hepatitis B itu kita mengubah dari HbAg positif jadi negatif, itu idealnya ya. Tapi sebetulnya hanya sedikit persentasenya yang bisa berubah dari positif ke negatif ya dok ya. Karena sedikit itu, jadi target si hepatitis B ini diturunin lagi nih targetnya. Bukan bikin jadi negatif, tapi kita bikin HBV DNA-nya tuh jadi nggak terdeteksi. Gitu. Jadi si jumlah virusnya jadi sedikit banget sampai nggak terdeteksi di darah. Gitu. Itu targetnya buat. Nah, tapi masalahnya adalah ketika virusnya tidak terdeteksi, tapi HbAg-nya masih positif, berarti virusnya masih ada. Masih ada ya dok ya. Nah, kalau kayak gitu pilihannya bisa 2, obatnya diminum terus, seterusnya. Atau bisa dievaluasi per 3 bulan gitu. Tapi selama evaluasi itu berarti nggak minum obat gitu ya dok ya? Kalau evaluasi misalkan nih udah negatif nih ya, nggak minum obat. Minum obat tapi tetap dilihat ya gitu. Makanya kenapa ya dok ini jadi topik utama dari WHO karena memang luar biasa sekali ya dok ya gitu. Saya kalau misalnya memang ternyata udah sampai kondisinya udah parah itu berarti kan mau nggak mau obatnya menahun, terus udah gitu ada juga istilahnya sampai menumbuhkan gejala-gejala lain yang salah satunya ada sampai ke mental health-nya juga gitu kayak gitu ya. Dan itu efek samping dari obat ya? Ya itu jangka panjang ke pengobatannya dok ya gitu ya. Betul tuh yang jadi concern adalah karena virus ini nggak bergejala dan biasanya orang tuh dokter-dokter nih ketemu tuh di ujungnya. Iya. Jadi ketemu di ujung tadi udah cirrhosis, udah cancer, udah mau end stage nih. Nah itu nggak terlalu banyak. Istilahnya udah terlambat ya dok sebenarnya dok. Cuma udah di masa-masa terlambat itu kita harus ngejar gimana caranya nih pasiennya gejalanya nggak makin parah gitu ya dok ya gitu. Malah kalau bisa kita minimalisir gitu ya. Malah goalsnya bukan sembuh tapi meminimalisir si virusnya itu sendiri ya dok ya. Karena ketika jatuh ke kondisi cirrhosis itu semua pasien cirrhosis itu kita bilangnya udah masuk ke kondisi paliatif namanya. Paliatif itu maksudnya pasiennya nggak bisa sembuh total kayak orang normal itu nggak bisa. Kita cuma bisa mengatasi apa yang pasiennya keluhkan supaya pasiennya nggak bergejala pertama tadi, dan supaya pasiennya bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Itu istilah paliatif. Makanya semangat hidupnya itu ya dok ya gitu kan. Karena biasanya kalau udah di fase-fase itu tuh udah semangat hidupnya turun. Terus istilahnya kayak kepatuhan minum obat yang mungkin dia sudah bosan ya dok ya. Jadi kepatuhan minum obatnya juga lama-lama menurun. Malah itu malah memperburuk kondisi si pasien itu sendiri ya dok ya. Oke deh dok. Sip. Wah ternyata luas banget nih tentang hepatitis C yang emang harus kita aware banget ya dok ya. Ini baru satu ya. Baru Iya baru satu loh, ternyata satu aja udah luas banget. Gimana kalau kita
kupas tuntas semua tentang hepatitis kayaknya nggak cukup di podcast ya 1 jam. Oke deh dokter. Terus kira-kira apalagi nih dok yang istilahnya perlu masyarakat awam tahu untuk hepatitis itu sendiri dok ya? Sebetulnya selama kita berperilaku dengan ya baik lah ya. Kan konteksnya adalah kalau narkoba itu kan ya emang gak baik ya, dan penggunaan tato juga kurang baik juga ya. Selama kita hidup baik-baik aja sih mestinya sih risiko penularan nggak tinggi ya dok ya. Kecuali nakes ya. Iya. Soalnya kan gini ya dok ya, mungkin istilahnya orang itu kalau sudah kebiasaan tuh susah banget untuk diubah gitu ya dok ya. Mungkin biasanya kayak saya juga biasa makan kayak gini nggak apa-apa, nggak sakit apa-apa gitu kan. Jadi salah satunya kebiasaan kebersihan itu ya dok ya. Orang kadang suka kayak menyepelekan padahal itu tuh bisa jadi sumber penyakit untuk yang istilahnya ya kayak salah satu hepatitis ini ya dok ya gitu, yang ternyata kalau dibiarkan malah lebih parah lagi gitu ya dok ya. Jadi memang harus diperhatikan nih pada untuk sahabat-sahabat KBP ya gitu, istilahnya faktor resikonya, penularannya gitu, dan apalagi kalau misalnya sudah ada pemeriksaan yang menunjukkan dia ternyata positif ya dok ya, itu apa aja sih nih yang istilahnya harus dilakukan gitu kan, pemeriksaannya maupun pengobatannya, dan jangan menyepelekan penyakit ini gitu, karena kalau udah menahun nanti yang rugi pasiennya itu sendiri gitu ya dok ya. Oke deh, sip. Oke dok, kira-kira ada nggak nih dok pesan-pesan yang bisa disampaikan nih dok untuk sahabat-sahabat KBP dok tentang hepatitis? Oke, yang pertama mungkin mengenai itu ya. Tadi kan ada hepatitis A sama E ya. Jadi kan intinya adalah perilaku hidup bersih sehat. Ya. Intinya kalau misalkan kayak gitu ya, kita misalkan nih makan di luar gitu ya. Kita bisa lihat-lihat nih mungkin makanannya, alat makannya bersih apa enggak. Nah, itu atau, utamanya dok ya. Atau mungkin buat meminimalisir kayak garpu sendok kita bisa bawa dari rumah. Nah, iya. Kalau demen jajan di luar ya. Gitu. Jajan makanan guys, inget ya. Makanan. Terus ya tadi ya, intinya kan tadi berhubungan sama perilaku-perilaku yang tidak baik. Ya, kita menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Karena ternyata hasilnya juga tidak baik. Buruk. Tidak baik. Malah lebih tidak baik ya guys. Dan ketika ada satu lagi pesannya ya, paling pasien dengan tadi hepatitis A, hepatitis B, BCG positif, jangan ragu untuk periksa ke KBP ya. Oh iya dong. Buat bisa kita screening nih kira-kira nih pasiennya butuh pengobatan apa enggak. Iya dok ya. Oke deh. Jangan tunggu terlambat. Ya itu dia. Jangan sampai terlambat. Karena kalau misalnya sudah timbul gejala itu udah terlambat banget sebenarnya dok ya. Iya, gitu kan. Iya. Karena tadi dokter baru sudah bilang nih sahabat-sahabat KBP, untuk fase imunotoleransi yang 3-4 bulan dia tuh nggak ada gejalanya gitu ya dok ya. Saya pikir ternyata bukan 3-4 bulan, bahkan menahun pun bisa. Oh ya, menahun juga bisa gitu ya dok ya. Nggak ada gejala. Nggak ada gejala kan. Jadi tiba-tiba udah terlambat ya dok, udah ada gejala aja gitu ya dok ya. Nah itu malah pengobatannya akan lebih susah lagi gitu ya. Mungkin ada ibu hamil yang BCG-nya positif pas lagi mau lahiran. Mungkin dia fokusnya ke anaknya nih udah lahiran nih. Dia lupa nih kalau dia hepatitis B-nya positif. Nah itu mungkin bisa periksakan. Jadi baik ya dok ya gitu. Jadi jangan malu, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan. Apalagi kadang orang takutnya gini dok, kalau udah misalnya tervonis gitu ya dok ya, dia kayak udah depresi segala, kayak udah takut hal yang aneh-aneh, jadinya nggak mau berobat. Malah salah ya dok kayak gitu. Malah harusnya berobat ya dok ya. Oke deh, sip. Ada pertanyaan nih? Oh apa nih? Pak Kristianto. Pak. Langkah apa yang harus dilakukan bagi yang pemeriksaan virusnya hepatitis B atau positif tapi tidak bergejala? Oke, mungkin tadi udah dijelasin ya sama Dr. Boris ya. Mungkin diulang lagi ya dok ya. Gitu. Jadi ada 4 sebetulnya yang perlu dievaluasi Pak Kris. Jadi yang pertama tuh kita mengetahui kita mengecek ya jumlah virus dalam tubuh, jadi namanya HBV-DNA. Yang kedua tuh kita ngecek namanya SGPT itu fungsi hati. Yang ketiga itu kita ngecek kadar fibrosis di hati, jadi si hatinya itu seberapa mengeras sih atau mengecil. Yang terakhir tadi ABAG-nya dicek juga. Jadi ada 4 kriteria yang dicek. Oke, nah setelah 4 itu dicek, udah ada hasilnya, baru konsultasikan ke penyakit dalam ya dok ya gitu, untuk tindak lanjut selanjutnya, untuk terapi selanjutnya gitu. Oke deh. Pak Kris sudah Pak Kris? Oke
Oke deh dokter, siap. Oh ya dokter, ini dok, mungkin orang nggak banyak kalau yang saya screening HBsAg gitu ya dok ya. Kalau misalnya ini nilai misalnya waktu pemeriksaan di rumah sakit SGPT, SGOT saya tinggi nih, apa saya harus ngecek HBsAg juga nih gitu. Biasa kadang orang suka ada ngeceknya hanya SGPT, SGOT-nya aja dok ya. Iya, gitu. iya. Kalau kayak gitu case-nya paling sering tuh gini. Jadi SGPT itu kan nggak harus selalu berhubungan sama hepatitis B juga ya. Ya. Yang paling pertama adalah kita harus screening dulu nih, kira-kira faktor penularannya ada nggak? Oh gitu. Kalau misalkan faktor penularannya nggak ada, kita bisa itu dulu, bisa cek misal, gini, lihat dulu pasien ini, perawakannya gimana, kurus, iya dok. gemuk, atau overweight atau obesitas. Karena banyak juga yang sering ketemu di poli itu adalah pasien-pasien obesitas yang terjadi fatty liver namanya. Oh iya tuh perlembaran hati ya gitu. Perlembaran di hati, jadi kayak kolesterolnya numpuk di hati, itu menyebabkan peningkatan dari SGPT tadi. Gitu. Kalau seperti itu case-nya beda lagi, itu harus disarankan buat menurunkan berat badan. Oh, oke gitu ya dok. Jadi Jadi ada case-case beda-beda ya dok ya. Jadi nggak melulu kalau misalnya ternyata dari hasil misalnya pengecekan lab nih, hasil SGPT, SGOT saya tinggi nih, apa ya saya kena hepatitis gitu kan. Karena orang soalnya udah stigmanya itu tuh fungsi hati berhubungan sama hepatitis gitu kan. Biasanya gitu. Padahal kan gak melulu kalau SGOT, SGPT yang meningkat itu ngarah ke arah hepatitis, mungkin ke yang lain nih, penyakit hati yang lainnya gitu ya dok ya. Gitu makanya perlu di screening lanjutan gitu ya dok ya. Oh, oke deh, siap. Kira-kira ada lagi Mbak Wita sebelum kita pesan-pesan terakhir? Iya, apa? Belum ada lagi ya. Oke dokter. Oke dokter, ada lagi dok yang mau disampaikan nih dok biar namanya? Kayaknya ya. Udah ya dok ya. Oke deh sahabat-sahabat KBP. Makanya kenapa penting banget nih kita bahas hepatitis. Ternyata hepatitis itu luas banget gitu kan, dan memang jadi concern dunia untuk penyakit ini karena jangka panjangnya dan menahunnya itu ternyata berbahaya banget untuk kesehatan pasien-pasiennya gitu ya dok ya. Dan itu juga berhubungan sama pengobatan yang akan dijalankan gitu. Mungkin itu bukan pengobatan yang hanya sebentar gitu ya dok ya. Kayak kita misalnya kena influenza gitu ya dok ya, atau misalnya kena penyakit batuk pilek biasa gitu dok. Ternyata ini malah pengobatannya itu jangka panjang banget, bisa menahun gitu kan ya, untuk untuk kita tuh bisa sehat gitu ya dok ya. Dan tapi belum tentu sembuh ya dok ya gitu. Emang targetnya pasti semua orang pengen sembuh, cuma yang utama kita yang penting sehat gitu ya dok ya. Oke. Terima kasih buat sahabat-sahabat KBP semua yang udah menyaksikan podcast kita kali ini. Nah kalau ada teman-teman KBP yang mau vaksin nih, di KBP juga udah ada vaksin hepatitis bagi yang dewasa sama anak-anak, kita ada dok di sini fasilitasnya gitu. Kalau misalnya mau tanya lebih lanjut mengenai vaksin-vaksin yang ada di KBP, bisa menghubungi bagian informasi Rumah Sakit Ria Bakti Pratiwi. Dan juga Dokter Boris juga ada polinya dok ya. Tiap hari apa aja di dok polinya dok? Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat dok ya. Jamnya dok. Kayak fansnya banyak nih Dokter Boris sebenarnya ya. Waktu kita penyuluhan di KBP aja kayak ibu-ibu pada seneng. Saya biasanya kalau hari Senin tuh sore. Senin sore ya dok. 3 sampai setengah 5. Oke. Kalau Selasa, Rabu, Jumat itu pagi 7:30 sampai jam 10. Oke, ini bagi sahabat-sahabat KBP yang ingin berobat atau ingin konsultasi apabila ternyata ada keluhan atau misalnya dari hasil medical recordnya ada bermasalah, mau ke Dokter Boris mangga. Kalau hari Senin itu tiap sore ya, kalau misalnya pagi itu dari jam 8 ya dok ya? Setengah 8 sampai jam 10. Sampai jam 10. Oke, terima kasih sahabat-sahabat KBP semua yang udah ngeliat podcast kita. Sehat selalu dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, buat Dokter Ratu. Informasinya buat Semoga kita bermanfaat semua. ya. Amin ya Allah. Terima kasih semua. Dadah.